Masa lalu tidak bisa diubah, tapi apa yang kita lakukan di masa lalu bisa jadi berdampak besar di masa depan. Itu bukannya si Hans ya? Hans, mungkin dia orang paling brengsek yang pernah gue kenal. Dia kasar, sombong, dan sok jagoan. Hampir semua anak di sekolah pernah jadi bahan bulian dia. Ya termasuk gua. Mau lu apa sih? Enggak bisa gini. Tidak ada satupun anak di sekolah yang menang berkelahi melawan Hans. Aku benci banget sama Hans, Mah. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Ngomong sih gampang, tapi kenyataannya gak segampang itu memaafkan orang yang jahat sama kita. Bapakku udah jemput. Aku duluan ya. Dah. Dah. Sampai suatu ketika gua sadar bahwa apa yang nyokap gua bilang benar. Kamu di sini? Kamu bukannya pulang malah keluyuran. Kamu gak les. Bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kamu tahu, uang papa udah habis untuk kamu les. Pulang kamu sekarang. Hans, kamu dengar gak papa ngomong? Dasar memang kamu agak berguna. Papa kecewa loh sama kamu, Hans. Kamu gak berguna betul. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Karena orang yang terluka cenderung juga akan melukai orang lain. Melepaskan sebuah kata-kata pengampunan. Saya mau melakukan itu. Saya menemukan satu hal. Jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Vino? Hans, gimana kabar lu? Oh baik, lu gimana? Puji Tuhan gua sehat, Hans. Thank you banget ya buat video yang lu share dulu ke gua. Gua gak pernah tahu kalau video yang dulu pernah gua bagikan ke Hans ternyata bisa merubah hidupnya. Sejak saat itu, dia bisa memaafkan papanya dan hubungan mereka pun dipulihkan. Jadilah bagian dari cerita pertobatan seseorang. Selamat pagi Bapak Ibu, guru, karyawan, serta anak-anakku semuanya. Shalom. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Ya Bapa, untuk mengawali segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan apa yang menjadi perintah-Mu boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anakku semuanya, renungan hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Judul renungan hari ini berfokus seperti Paulus. Masa lalu yang tidak baik kadang merusakkan masa depan seseorang. Itu bisa terjadi, terutama bila orang tersebut tidak mampu menyikapi masa lalunya dengan tepat. Bacaan hari ini mengungkapkan tentang kearifan Paulus dalam menyikapi masa lalunya. Kita tahu bahwa Paulus memiliki masa lalu yang tidak baik. Ia pernah menganiaya orang yang tidak sepaham dengannya. Bahkan ia pernah membunuh musuh-musuhnya. Tetapi suatu ketika, melalui peristiwa ajaib, ia berjumpa dengan Tuhan. Lalu ia bertobat. Sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kata-kata, bukan pula sekedar sikap sesaat atau hangat-hangat tai ayam. Nah, sejak pertobatan itu, Paulus mendisiplinkan dirinya untuk hidup baik. Ia tidak mau terpaku pada masa lalunya. Ia mengarahkan perhatiannya pada masa depannya. Ia pun terus berlari. Maksudnya ia berfokus pada cara hidup yang lebih baik. Ia gunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk melakukan berbagai hal positif, yaitu hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak. Nah, apakah ada di antara kita yang memiliki masa lalu yang tidak baik? Bila ada, janganlah berkecil hati. Janganlah kita terpaku pada masa lalu yang buruk itu. Sebab hidup belum berakhir. Kita masih diberi waktu untuk membuat masa depan menjadi lebih baik. Syaratnya, kita bersedia seperti Paulus. Setiap hari berfokus membiasakan diri menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai hal yang positif. Dan percayalah, kalian akan kagum melihat hasilnya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga renungan hari ini bisa menjadi dasar kehidupan kita sepanjang hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Ya Bapa, mampukan kami untuk kami tidak berfokus pada masa lalu kami, tapi mampukan kami ya Tuhan untuk kami membiasakan diri untuk bisa bersikap lebih baik lagi untuk masa depan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami terkhusus berdoa untuk kegiatan belajar mengajar. Berkatilah Tuhan agar proses ini boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala sarana dan prasarana yang hendak kami gunakan pada hari ini. Semoga segala sesuatunya dapat mendukung segala tugas dan pekerjaan kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini sedang mengalami sakit. Berkatilah ya Tuhan, jamahlah bagian sakit, agar Engkau pulihkan kembali, sehingga anak-anak kami dan saudara kami ini boleh kembali sehat seperti sedia kala, dan dapat kembali melaksanakan segala aktivitas mereka dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semoga apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami lakukan pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, demikian renungan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.